Ini luar biasa nih kalau jadi apa namanya ada apa Guinness Book of Record gitu ya, masuk ini undang-undang paling masuk nih. Udah paling banyak yang direvisi, terus kemudian juga paling cepat diputuskan dan paling cepat ditolak MK gitu kan. Nah, jadi ini bisa masuk Guinness Book of Record. Bener-bener sapu jagat, semua disapu. Disapu dan tersapu juga. Nah, tapi kalau kemudian keberpihakan yang nggak ada, ya cuman iya aja apa kata ketua umum dan istilah perintah partainya ya udahlah. Ya menurut saya udah kalian bukan wakil rakyat tapi wakil partai. Iya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ari Purwanto, pemimpin redaksi Kedai Pena dalam program podcast Kedai Pena PHD Corner. Untuk tema kita kali ini kita membahas soal Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja atau Omnibus Law yang kemarin baru saja dibatalkan ya Bang ya. Dianggap inkonstitusional. Ya, harus direvisi lah ya. Harus direvisi ya kan. Banyak hal yang dikritisi dalam evaluasi itu termasuk dalam hubungan industrial dengan buruh dan yang lain-lain. Nah, sudah bersama kita Bang Pumpida Hidayatullah, Ketua Umum Organisasi Kesejahteraan Rakyat atau Orkestra. Apa kabar Bang Pum? Baik, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat ya Bang ya? Tetap sehat. Tetap sehat. Kita sekarang lagi ada di luar studio nih, di daerah Joglo ya Bang ya? Ya, Joglo. Tempat koleganya Bang Pum. Iya. Sama-sama di IABI. Betul. Jadi Bang Pum ini kalau teman-teman yang belum tahu, basicnya memang bukan politisi ya Bang ya, bukan orang sosial ya Bang ya. Bukan. Orang teknik sebenarnya. Orang teknik sebenarnya, tapi punya antusias lebih di sosial. Karena aktivis. Karena aktivis, betul begitu. Nah, untuk kali ini karena Bang Pum masih menjabat sebagai Ketua Umum Organisasi Kesejahteraan Rakyat, pasti akan memiliki dampak dengan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja atau Omnibus Law. Kalau Bang Pum bagaimana melihat putusan MK tersebut? Ini luar biasa nih kalau jadi ada Guinness Book of Record gitu ya, masuk ini undang-undang paling masuk nih. Udah paling banyak yang direvisi, terus kemudian juga paling cepat diputuskan. Dan paling cepat ditolak MK gitu kan. Nah, jadi ini bisa masuk Guinness Book of Record. Bener-bener sapu jagat, semua disapu. Disapu dan tersapu juga. Nah, walaupun kita juga mendapatkan konfirmasi kemarin dari pemerintah bahwa segala sesuatu tetap berjalan dan akan dijamin oleh pemerintah Republik Indonesia. Jadi basis daripada putusan MK untuk direvisi ini yang katanya akan memakan waktu 2 tahun, tapi di dalam perjalanannya tetap menggunakan kaidah yang seperti apa adanya. Nah, saya hanya berusaha membuat satu basis analisa ya, karena saya juga nggak bisa terlalu mendalami mana-mana yang kemudian menjadi persoalan dan kemudian tidak lolos di MK. Nah, tapi kita lihat bahwa ketika sudah ada putusan MK yang mengatakan direvisi, ini artinya apa? Artinya yang namanya putusan MK itu kan udah final dan mengikat. Dan berarti memang ada sesuatu yang tidak ideal, tidak sempurna. Dalam tanda petik cacat lah ini undang-undang. Kan sehingga harus misalnya direvisi. Kalau enggak kan dia berjalan terus sebetulnya. Nah, jadi maknanya adalah ini adalah warning ya bagi pemerintah, DPR dan tentu kita semua bahwa di dalam konteks mengelola ketatanegaraan seyogianya kita semua harus bisa melihat secara jernih ya bahwa yang namanya undang-undang ini suka atau tidak suka selalu berhubungan dengan yang namanya hajat hidup orang banyak. Nah, ketika berhubungan dengan hajat hidup orang banyak ya di dalam pengelolaannya pun seyogianya melibatkan banyak pemikiran, banyak juga masukan dari orang-orang, apalagi orang-orang itu yang terkena dampak. Nah, dari awal saya selalu mengkritisi juga bahwa salah satu yang menurut saya hilang, secara ruhnya hilang, itu adalah perlindungan terhadap pekerja. Orang udah berdebat lah.
di dalam konteks apapun, tapi kalau saya melihatnya memang ruhnya jadi hilang. Ya. Basis seseorang itu untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dan kemudian pekerjaan yang stabil begitu ya, yang bisa berkelanjutan, dengan undang-undang itu ya kemudian dinihilkan sebetulnya. Sehingga hubungan yang namanya antara hubungan industrial antara pemberi kerja dan pekerja itu dalam tatanan kontraktual saja. Ya. Nah, padahal sebetulnya yang namanya hubungan antara pemberi kerja dan pekerja ini sebetulnya harusnya di mana? Di konstitusi sebenarnya. Betul. Karena itu jelas. Negara menjamin. Jelas, negara menjamin terciptanya lapangan kerja, ya kan? Dan kemudian mendapatkan pekerjaan yang layak, gitu kan? Sehingga tujuannya adalah agar ya kemiskinan itu bisa terberantas, gitu. Kalau kemudian sifatnya kontraktual saja antara hubungan pemberi kerja dan pekerja saja, ini jelas perlindungannya lemah sekali. Karena kan cuma dua pihak aja nih, gitu kan? Dan kemudian juga perlindungan dalam konteks yang lain-lainnya seolah-olah kalau pekerja itu sudah tidak dibutuhkan bisa di PHK dengan mudah, dan kemudian istilahnya cukup diberikan kompensasi biaya saja. Esensi perlindungan tidak di dalam konteks itu. Esensi perlindungan justru di dalam konteks kepastian bekerjanya sebenarnya. Jadi saya melihat ada satu kekurangan lah ya di dalam konteks menata ekonomi di Indonesia. Saya melihat bahwa di dalam tatanan yang namanya pasar bebas ini seharusnya ada satu basis intervensi, ya. Karena yang namanya pasar bebas itu kalau kita biarkan the survival of the fittest, gitu kan. Yang kuat akan terus merajai. Ya, betul. Nah, trennya akan terjadi monopolistik dan juga akhirnya persoalan-persoalan di mana yang lemah akan terkalahkan dan akhirnya diakuisisi oleh yang kuat. Nah, ini kan bahaya juga. Sehingga harus ada basis intervensi. Di mana basis intervensi itu untuk menjaga yang namanya keberlangsungan perusahaan-perusahaan yang bisa memberikan pekerjaan tadi. Nah, di Indonesia basis ekonomi itu pilarnya cuma dua. Yang pertama adalah BI sebagai basis moneter. Yang kedua adalah ya katakanlah anggaran belanja negara kita ya, APBN kita ya. Jadi anggaran belanja ini yang kemudian menstimulan perekonomian kita untuk bisa berjalan, diaturnya oleh di Kemq dan juga di DPR dan lain-lain. Nah, hanya dua itu tools kita, fiskal dan moneter. Betul. Tapi kita tidak punya basis intervensi di dalam konteks sektorilnya. Ya, katakanlah sekarang seperti COVID ini, terjadi PHK besar-besaran, ya kan? Ketika terjadi PHK besar-besaran, jaminan sosial yang berupa BPJS Ketenagakerjaan itu harus memberikan yang namanya klaim JHT, jaminan hari tua. Kan berarti kan istilahnya kalau jaminan hari tuanya jadi istilah dana yang terkumpul di dalam BPJS Ketenagakerjaan ini akhirnya terambil dikarenakan terjadinya PHK besar-besaran ini. Nah, oleh karena itu saya mempunyai pemikiran seyogianya ada satu basis intervensi. Intervensi yang kemudian bisa menyelamatkan perusahaan-perusahaan yang memang mempunyai persoalan-persoalan cash flow misalnya. Logikanya begini, mending kita berikan uang kepada si pekerja yang di PHK, atau kita pinjami si perusahaan agar tetap bisa menggaji pekerjanya. Dua opsi itu ya Bang? Nah, harusnya kan logikanya daripada kita biarkan perusahaan ini tutup dan kemudian PHK pekerjanya, kita kan keluar uang juga nih. Si BPJS ini kan mencairkan uangnya untuk supaya si pekerjanya katakanlah bisa hidup. Tapi kan itu kan paling untuk kurun waktu berapa lama. Iya, betul. Nah, tapi kalau kita beri pinjaman, si perusahaan ini di bail out lah istilahnya, supaya cash flow-nya sehat lagi, supaya bisnisnya jalan lagi. Nah, kemudian tidak terjadi PHK dan si pekerja tetap terus bekerja di situ lebih panjang lagi, kan lebih ideal seperti itu. Jadi ini yang belum ada tools ini. Jadi seyogianya kalau bila mana nanti ada revisi di Undang-Undang Ciptaker,
salah satu fokus pembicaraannya bukan hanya sekedar merealisasikan yang namanya jaminan kehilangan pekerjaan, tapi juga menjadikan BPJS Ketenagakerjaan itu, lembaga di bawah presiden ini, menjadi basis intervensinya terjadinya katakanlah penutupan perusahaan karena tidak mampu membayar, dan kemudian terjadi PHK besar-besaran. Sebenarnya harusnya seperti itu. Ini nih yang harusnya belum apa namanya dipahami ya, Itu struktur seperti ini. tidak tumpang tindih Bang dengan kelembagaan lain. Sebut saja Kemenaker Trans atau Tidak ada, kan ini kan lembaga keuangan. Trans tidak mempunyai kemampuan untuk kemudian finansial ya. Finansial untuk mengintervensi itu. Yang mereka lakukan sekarang melakukan namanya BST, bantuan subsidi tunai Ya, gitu betul, kan. ya, Nah, ya. jadi kalau itu kan hanya memberikan ikan. Sebetulnya rakyat kita ini perlu ikan atau perlu pancing? Ya, Nah, pancing, itu ya. dulu. Kalau perlu ikan ya kalau gitu udah yang semua nggak usah bekerja. APBN ada aja, bagiin aja BST terus ke seluruh orang. Loh iya dong. Iya. Betul kan? Akhirnya ya kita cuma terima uang, kita nggak produktif. Mana di depan mata kita ada yang namanya bonus demografi, Iya. kita menjadi suatu negara yang tidak produktif, terus mau kemana kita? Gitu. Iya. Mending kita kasih pancingan-pancingan ini agar tetap sustain, ekonomi sustain, perusahaan-perusahaan sustain, dan yang paling penting adalah amanat daripada Undang-Undang Dasar 45 itu tercapai, yaitu menyediakan pekerjaan yang layak tadi. Iya. Nah itu harusnya sebenarnya yang dipahami, dan ini ya banyak orang nggak berpikir seperti itu, dan alhamdulillah ini dari saya dan diskusi di lingkaran saya dan teman-teman ini muncul pendapat-pendapatan seperti ini muncul, dan menurut saya ini perlu kita perjuangkan. Iya, betul. Nah ini momennya cukup tepat ya ke depan, nanti kita akan memberikan endorsement dan juga rekomendasi bahwa ayo ini loh yang harus dikerjakan dalam konteks revisi Undang-Undang Cipta Kerja. Berarti lebih ke penataan ulang BPJS sebagai salah satu pilar ya Bang ya, dalam kemudian penguatan basis fiskal dan moneter mungkin ya Bang ya. Jadi menjadi salah satu pilar ekonomi. Pilar Sebetulnya di dalam Undang-Undang BPJS itu sendiri sudah ada apa namanya klausul yang menyatakan bahwa dana yang terkumpul itu harus bisa menjadi satu apa namanya daya ungkit tersendiri bagi perekonomian nasional. Itu sudah ada klausulnya. Hanya klausul ini belum diterjemahkan dalam bentuk yang lebih detail lagi. Iya. Nah, seyogianya dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja ini bisa melengkapi itu. Kira-kira seperti itu. Jadi, dan pada dasarnya sebetulnya secara kemampuan dan regulasi yang ada, BPJS bisa melakukan intervensi itu. Bisa. Cuman ya karena dari dulu sampai sekarang nggak pernah dipimpin oleh orang-orang yang visioner ya, dan cenderung untuk mengeruk keuntungan untuk pribadinya di situ ya. Ya saya nggak nuduh lah, tapi saya bisa indikasinya ke arah sana, saya bisa buat satu analisa tersendiri, itu cerita lain ya. Ya, betul. Tapi intinya sebetulnya sangat bisa. Coba dicek pertanyaannya. Ini kan metode yang seperti saya ceritakan tadi hanya bisa dijadikan kalau dana yang terkumpul itu bisa dijadikan sebagai satu proses direct investment atau investasi langsung. Ya. Coba cek portofolio investasi langsung BPJS Ketenagakerjaan berapa persen? Iya. Nah, pasti belum mencapai angka yang ideal, pasti belum mencapai angka yang diharapkan. Nah, Sekalipun ada bermasalah ya Bang. Yang waktu itu kita bahas. ya kira-kira seperti itulah. Iya. Ada catatan-catatan khusus dari saya. Nah, Bang Pumpida ini kenapa juga bisa bicara seperti ini? Karena mantan komisaris, Dewan Pengawas BPJS selama 5 tahun satu periode, Bang ya? Ya, satu periode. 2016, 2021. 2021, betul. 2021. Bang, saya ingin sedikit mendalami soal BPJS. Nah, mungkin saya nggak dipakai lagi juga karena terlalu keras ya. Bisa Karena jadi ya. Saya yang berusaha ngeberantas mafia-mafia itu gitu kan. Iya, nah mungkin Pak Jokowi kalau lihat podcast kita juga bisa juga nanti merekomendasikan usul dari Bang Pum itu sebagai salah satu masukan di Omnibus Law, termasuk DPR ya Bang ya. Karena saya lihat pembahasannya ini
dimonopoli oleh pemerintah saja, DPR hanya sebagai alat stempel, Bang. Kalau Abang lihat gimana, Bang? Ya seharusnya di dalam konteks keparlemenan saya rasa walaupun dukungan parlemen ini secara partai ini mendukung pemerintah, seharusnya para anggota DPR ini berpikir bahwa mereka ini kan mewakili rakyat. Ya. Jadi harus mempunyai satu basis pemikiran keberpihakan terhadap rakyatnya dulu gitu. Ya. Nah, perkara mau mendukung pemerintah dari sudut pandang yang mana atau sisi yang mana, saya rasa bisa dicari itu titik temu dan apa namanya garis merahnya gitu. Ya. Tapi kalau kemudian keberpihakannya nggak ada, ya cuman iya aja apa kata ketua umum dan istilah perintah partainya, ya udahlah. Iya. Ya menurut saya udah, kalian bukan wakil rakyat tapi wakil partai. Iya. Seperti itu. Bang, kembali ke apa namanya soal tata hukum ya, Bang ya. Kalau MK sudah melihat ini sebagai sebuah yang inkonstitusional dan harus ada revisi, kenapa pemerintah tetap ngotot? Apa ini tidak melanggar apa namanya azas negara hukum, Bang? Ya, karena memang tidak dijelaskan secara real ya, yang bagian mana yang kemudian menjadi permasalahan itu yang saya juga cari-cari sebenarnya materi putusan saya dapetnya MK-nya cuma juga. yang hubungan industrialnya aja, hubungan Itu aja. Jadi, nah itu yang saya juga jadi bingung gitu. Sama seperti pada saat pembentukan apa namanya undang-undang Ciptaker gini. Jadi RUU-nya juga Banyak banget. versinya gitu. Jadi kita nggak tahu yang mana yang benar. betul. Ini catatan tersendiri, artinya di dalam konteks prosesnya pun basis keterbukaan dan basis tadi melibatkan pemikiran orang banyak karena banyak kepentingan di situ, tidak melalui proses yang tepat. Nah, ya tapi terlepas daripada itu udah kejadian dan sekarang sudah diputuskan. Nah, jangan sampai nanti di proses revisinya ke depan ya dilakukan dengan cara yang sama gitu. Iya. Pada saat pembahasannya ada banyak sekali sektor yang kemudian menjadi garis besar sehingga harus ditolak. Salah satunya adalah soal hubungan industrial, lalu kemudian soal lingkungan hidup, Bang. Banyak kemudian hal-hal yang di-bypass, misalkan soal AMDAL dan yang lain-lain itu juga sempat dikritisi juga. Nah, selain dua hal itu, apa yang kemudian menjadi catatan Abang dalam revisi Undang-Undang Ciptaker ini? Iya. Yang tadi yang saya bilang keberpihakan, ya argumentasinya kan ini selalu untuk rakyat, selalu untuk katanya penciptaan lapangan kerja dan lain-lain, selalu untuk basis investasi. Jadi seolah-olah rezim yang dibangun, rezim berpikir yang dibangun adalah rezim di mana bahwa investasi itu yang menciptakan lapangan kerja. Ya, itu yang jadi jadi seolah-olah investasi yang harus diprotek, kan gitu. Iya. Seyogianya sih kita harus berpikir agak sedikit lebih cerdas gitu ya. Dalam hal yang namanya penciptaan lapangan kerja itu betul perlu ada investasi. Tapi bukan investasinya yang harusnya diprotek. Ya. Yang namanya pengusaha, ya kita harus tahu lah, pengusaha itu adalah golongan dari masyarakat yang paling mentalnya paling kuat, kemampuan istilahnya manuver dan lain-lain paling jago gitu kan, dan duitnya biasanya paling banyak. Jadi ini adalah satu golongan di masyarakat yang sebenarnya perlu proteksi nggak? Ayo, saya mau tanya, perlu proteksi nggak sih pengusaha? Harusnya mereka bisa. Dan tidak ada di dalam undang-undang dasar, tidak ada di dalam undang-undang dasar 45 mengatakan proteksi terhadap pengusaha. Tapi negara menjamin terciptanya lapangan pekerjaan yang layak. Artinya apa? Bahwa negara ini melihat pengusaha itu adalah orang-orang yang mampu. Orang-orang yang bisa melakukan proteksi juga gitu. Tanpa harus diproteksi negara. Exactly. Jadi sebenarnya yang harus tercipta itu bukan seyogianya investasi yang merupakan bisnis dan akhirnya bisa dipajak saja. Bukan itu. Tapi juga adalah terciptanya lapangan pekerjaan dari hasil investasi pengusaha-pengusaha yang bisa melindungi sebetulnya. Di situ dulu semangatnya. Nah kalau pengusaha tapi mindsetnya eksploitasi yang delong parlo. Iya. Dari orang ke orang. Iya, pemerasan, perbudakan.
ini kan waduh dahsyat sekali gitu loh. Nah ini yang harusnya dipahami dulu bahwa negara ini diciptakan untuk melindungi orang-orang yang nggak mampu. Orang-orang yang nggak mampu itu tentu adalah orang-orang miskin, terlantar dan tentunya kalangan pekerja. Kira-kira seperti itu. Iya. Nah, Bang, kalau tadi Abang sudah menjelaskan begitu rigid gitu ya, ya saya berharap juga DPR sama pemerintah dengar lah ya, bahwa angle-nya harus diubah dulu, jangan kemudian memberikan karpet merah kepada investasi gitu, tapi kemudian logikanya harus kemudian mensejahterakan rakyat dulu, baru kemudian investasinya bisa masuk. Tapi lagi-lagi saya melihat kayaknya pemerintah itu tetap ngotot untuk kemudian memberikan karpet merah. Apakah Abang yakin ada perubahan dalam revisi Undang-Undang Cipta Kerja selanjutnya? Apa sih yang kurang di masa lalu? Saya tanya, apa yang kurang di masa lalu? Di masa lalu investasi pada bagus. Ya kan? Chevron masuk, Exxon masuk, nggak pernah ragu-ragu mereka. Perusahaan-perusahaan besar invest, ngambil resiko di Indonesia yang katanya berisiko. Betul kan? Pakai undang-undang ciptaker nggak? Pertanyaan, kan enggak? Ya. Poinnya adalah sebenarnya pertama adalah potensi bisnisnya dulu. Ya kalau orang masuk nih Melkan, di sini dia ada. Nah, tapi potensinya nggak mateng, nggak siap. Terus kita nawarin ke luar negeri gitu. Ayo invest kan nggak ada juga gitu. Jadi harus disiapkan basis-basis investment apa yang kira-kira menarik gitu. Jadi orang nggak ngambil resiko tiba-tiba masuk nyari-nyari sendiri, nggak mungkin. Oke. Gitu, ya kan? Iya. Chevron sebelum selesai kontraknya berapa puluh tahun dia di Indonesia dan dia menikmati aja tuh produksi di di Sumatera itu di Riau kan nggak ada masalah, ya kan? Dia mau kok bayar pajak bener dan lain-lain gitu, ya kan? Pada zaman siapa itu? Itu belum ada undang-undang ciptaker. Iya. Belum ada sama sekali. Makanya Makanya artinya poinnya adalah Indonesia sebetulnya dari zaman dulu itu sudah karpet merah terhadap investor asing maupun investor lokal, karpet merah kok diberikan macam-macam, ya kan? Tapi yang namanya pengusaha pada dasarnya baik situasi ekonomi baik ataupun situasi ekonomi kurang membaik itu selalu minta dispensasi macam-macam, minta fasilitas macam-macam. Iya. Karena memang karakternya mereka memang lincah gitu. Jadi sebetulnya ini yang harus dipahami dulu gitu. Iya. Nah, kalau kemudian kita sebagai pemerintah nggak yakin gitu ya bahwa investor asing ini minta itu kita nggak bisa. Kenapa sih kita perlu investor asing gitu? Sebenarnya kita bisa mengandalkan berbagai macam tatanan uang yang ada di Indonesia itu sendiri untuk invest. Iya, betul. Ya. Coba nanti kita ngobrol lah dengan berbagai macam ahli keuangan. Mampu nggak sih Indonesia mendrive gitu ya, yang namanya investasi secara domestik sebenarnya bisa. Nah, cuman kan sekarang perbankan maunya aman. Ya sekarang kita nyari pinjaman bank kalau 150% jaminannya kan hanya orang-orang kaya yang bisa. Nah, orang-orang yang nggak mampu mau jadi pengusaha mau gimana? Nggak punya jaminan. Nah, itu maksud saya. Jadi sebenarnya banyak hal tatanan pembangunan basis kewirausahaan dan pengusaha ini harusnya dibangun dengan lebih baik lagi. Sistem basis permodalan yang lebih menarik lagi. Kemudian juga banyak hal ya di dalam konteks industri gitu yang sebetulnya bisa dipermudah lah. Kita udah pakai TKDN dan lain-lain, tapi pada dasarnya akhirnya kita juga nggak bisa mengimplementasikan TKDN gitu dan lain-lain. Jadi ini yang sebenarnya harus ada keberanian gitu. Keberanian. Kata kuncinya keberanian ya. Ya, dan keberanian dan keberpihakan. Keberpihakan ya. Nggak perlu lagi kemudian kita pusing investasi dari luar kalau misalkan dalam negeri juga masih bisa gitu. Iya, sebetulnya. Dan yang pasti yang paling penting keberpihakan terhadap tadi masyarakat yang harus dilindungi bukan pengusaha. Oke, kalau begitu Bang Pum nih mudah-mudahan pada denger nih DPR. Abang juga kan bekas di DPR juga. Nanti disebar-sebarin aja ke DPR itu podcastnya biar banyak yang nonton. Iya. Oke, Sobat Kedai-Pena, terima kasih sudah menyaksikan podcast PHD Corner kita kali ini. Semoga bermanfaat bagi yang menyaksikan, bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap merdeka.